Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Aprilia Rafi Sofiana Mubarok akan menyampaikan hasil kerja dari tugas CRM mengenai strategi peningkatan loyalitas pelanggan melalui pendekatan RFM studi pada sektor hiburan, di mana terdapat 100 data konsumen di bidang hiburan yang disegmentasi pada beberapa segmen. Yang pertama adalah R atau resensi, mengukur seberapa baru interaksi terakhir pelanggan dengan perusahaan, yang menjadi indikator keterlibatan dan ketertarikan terkini pelanggan. Semakin baru pelanggan melakukan transaksi, maka akan memiliki skor paling tinggi. Sedangkan sebaliknya, ketika pelanggan melakukan transaksi paling lama, maka mereka akan mendapatkan skor paling rendah. Yang kedua adalah frekuensi atau dilambangkan dengan F. F menggambarkan seberapa sering pelanggan berinteraksi atau melakukan transaksi yang menjadi ukuran dari tingkat keterlibatan aktif. Nah, skor untuk F adalah semakin banyak pelanggan melakukan transaksi, maka akan memiliki skor paling tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ketika mereka jarang melakukan transaksi, maka mereka akan mendapatkan skor paling rendah. Yang ketiga adalah monetary, atau seberapa banyak total nilai transaksi yang dilakukan pelanggan selama periode tertentu, di mana mencerminkan kontribusi finansial mereka terhadap perusahaan. Semakin banyak mereka melakukan transaksi, maka skor mereka akan paling tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dari data tersebut didapatkan bahwa segmentasi dari bidang hiburan saya segmentasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu platinum, gold, silver, dan klasik. Strategi yang saya usulkan untuk meningkatkan nilai dan loyalitas pelanggan untuk pelanggan platinum itu dikategorikan paling bernilai yang terdiri dari individu dengan skor maksimum atau mendekati maksimum dalam semua dimensi RFM. Mereka ini merupakan pelanggan utama yang memiliki loyalitas tinggi, sering berinteraksi dalam waktu yang relatif dekat, dan memberikan kontribusi transaksi yang signifikan. Nah, strategi yang disarankan untuk mengembangkan pendekatan hubungan jangka panjang yang lebih mendalam terhadap segmen ini termasuk penugasan manajer akun pribadi, pemberian akses prioritas terhadap produk, layanan baru, konten, serta penghargaan eksklusif yang tidak hanya bersifat fungsional tapi juga secara emosional. Nah, tujuannya adalah menciptakan ikatan afektif yang kuat sehingga pelanggan tidak hanya bertahan, tapi juga bersedia merekomendasikan perusahaan kita ke jejaring sosial media mereka, sehingga banyak orang yang nantinya akan tertarik terhadap produk kita. Yang kedua, dari segmentasi bidang hiburan, saya kategorikan dengan tingkat gold. Kelompok ini merupakan pelanggan aktif dengan tingkat frekuensi dan resensi yang tinggi. Namun, nilai moneternya masih dapat dioptimalkan. Nah, strategi yang diusulkan untuk segmen ini meliputi pemberian akses ke program loyalitas eksklusif, insentif berbasis pengalaman, misalkan seperti undangan acara atau konten premium, serta peningkatan nilai per transaksi melalui bonding atau penawaran khusus. Tingkat yang ketiga adalah silver. Segmen ini menunjukkan frekuensi atau nilai transaksi yang sedang, namun belum mencapai intensitas yang optimal, meskipun keterlibatan mereka masih moderat. Nah, terdapat potensi besar juga untuk ditingkatkan melalui strategi upskilling, kemudian cross-selling, serta program loyalitas berbasis volume. Mereka
dapat diarahkan menuju kategori yang lebih bernilai melalui pendekatan komunikasi yang lebih personal. Dan yang terakhir, strategi untuk meningkatkan nilai dan loyalitas pelanggan di bidang hiburan adalah saya klasifikasikan sebagai klasik. Nah, kelompok ini merupakan pelanggan dengan skor paling rendah dari ketiga dimensi RFM di bidang hiburan. Mereka cenderung tidak aktif dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kontribusi transaksi yang minimal. Nah, intervensi yang diperlukan untuk segmen ini tuh meliputi kampanye reaktivitas, misalkan promosi khusus atau pengingat melalui email maupun notifikasi dari aplikasi, serta penawaran eksklusif yang bertujuan untuk memicu keterlibatan kembali agar mereka dapat aktif kembali di perusahaan kita. Demikian strategi yang dapat saya usulkan